Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan dimulainya secara resmi turnamen para Dewa Tua. Sebuah turnamen antara ciptaan dari masing-masing 7 Dewa Tua yang dikenal untuk menentukan makhluk tertinggi sebagai pemimpin yang saat ini dipegang oleh Zeus sendiri. Seperti pada pertempuran pertama, tim bintang kastil yang berisi Omni Pegito akan berhadapan dengan tim pembunuh dewa legendaris Poseidon dari seluruh multiverse. Dengan tatapan iblis Akuma khususnya tidak lepas dari pandangan Omni Pegito sama sekali. Dan berbicara tentang Zeus, pemimpin lama para Dewa Tua itu kemudian menyapa para pejuang dari atas. Melihat pilihan mereka, Zeus melihat mereka hidup sesuai dengan status Dewa Tua. Masing-masing ciptaan ini tampaknya menarik dengan caranya sendiri. Ini akan menjadi ronde pertama tahap 1. Tim mereka dipilih secara acak, tapi menilai dari minat yang dia lihat di sekitar dari para penonton, tampaknya setidaknya salah satu dari tim ini dipandang sebagai favorit. Sangat menarik memang, mengingat belum ada yang melihat siapa yang akan Zeus bawa ke meja pertandingan. Tapi bagaimanapun juga, Dewa Tua mereka seharusnya sudah menjelaskan aturannya, tapi dia akan mengulanginya. Dia tegaskan tidak ada aturan. Semua kekuatan, kemampuan, dan bentuk diperbolehkan di sini. Tidak peduli panah, angel dewa maupun iblis. Lakukan sesuka mereka, bahkan serang mereka para Dewa Tua jika mereka ingin mati seketika. Tapi jika ingin mati dengan cara itu, maka dia perbolehkan. Zeus ingatkan juga, dalam turnamen ini membunuh diperbolehkan. Setiap tim di sini akan memiliki kesempatan untuk menghadapi setiap tim lainnya. Namun jika cukup banyak anggota yang terbunuh sehingga batas minimum 3 anggota tidak lagi terpenuhi, maka itu akan menjadi diskualifikasi otomatis. Dan itu semua tergantung pada mereka apa strategi mereka nantinya. Bunuh mereka untuk mempersingkat rentang waktu turnamen, atau biarkan mereka hidup untuk melawan tim lain yang ingin mereka dapatkan kecerdasan pertempurannya. Merekalah yang memutuskan. Wah, sepertinya Pegito bisa bermain licik di sini ya. Tiba-tiba Zeus kemudian mengangkat tangannya dengan tiba-tiba saat sambaran kilat kuning merambat naik seperti ular. Sampai dengan semua itu dikatakan, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, Zeus memulai semuanya. Zeus akan menghempaskan tangannya kembali ke bawah, dan bersamanya sambaran yang sama yang merambat naik ke langit sekarang akan turun seperti petir melesat ke bawah dengan kekuatan serta ukuran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Zeus minta mereka bersiap karena saat sambaran itu benar-benar akan turun tepat di tengah 7 pejuang, masing-masing di tingkat mereka cukup cepat untuk melihat dan bereaksi terhadap itu semua dan menghindar. Tubuh mereka muncul sebagai bayangan yang sudah bergerak. Dan saat sambaran itu menabrak untuk dampak besar, para pejuang yang terlihat seperti semut dibandingkan itu semua tampak melompat mundur segera ke sisi masing-masing, menandakan turnamen telah dimulai. Omni Pegito meminta keduanya untuk menjaga diri mereka. Salah satu dari orang-orang ini, dia bisa tahu jauh lebih kuat dari yang lain. Akuma juga menyuruh timnya untuk menyerahkan Omni Pegito padanya. Dia percaya diri bisa mengakhiri ini di sini. Dua pemimpin yang tampak dari kelompok itu akan menyapa tim mereka dengan cara yang sangat berbeda. Dan dalam sekejap Akuma akan mulai melakukan gerakannya, masuk ke posisi yang akrab bagi semua orang. Menempatkan tangannya ke samping, bola ungu energi gelap akan mulai terbentuk saat angin dan asap berhembus dari kekuatannya yang hebat. Saat kilat listrik akan meletus secara spontan, dan dia akan memanggil namanya. Posisi yang tidak asing itu akan menarik perhatian Goten. Goten akan segera percaya bahwa dia sedang menyaksikan gelombang Kamehameha terpaku sesaat sampai meledakkan sebuah tembakan khas, tembakan yang lebih kuat, dan bahkan sebuah Kamehameha akan melesat keluar, bergegas cepat melintasi panggung langsung ke arah Omni Pegito dan rekan-rekannya. Tapi saat tembakan itu datang dalam jarak sentuhan, Omni Pegito dengan tangan bertumpu di pinggulnya hanya akan mengarahkan tim yang ada di belakangnya. Dia minta mereka untuk tetap di tempat mereka berada karena dia ada di sini. Dan segera wajah mereka benar-benar akan hilang dalam cahaya karena tampaknya anggotanya akan mengikuti persis seperti yang Omni Pegito perintahkan, dan dengan keyakinan penuh. Sampai dalam ledakan berapi raksasa yang hampir mencakup seluruh panggung untuk disaksikan para Dewa Tua, Akuma akan meletus menjadi masa kehancuran besar. Hanya awan dan debu asap besar yang tersisa dengan puing-puing yang jatuh terlihat. Sampai tanpa waktu untuk beristirahat bagi orang jahat, sepasang kaki lain sudah terlihat berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh. Seperti yang akan terungkap, itu adalah Kratos
yang berteriak seperti biasanya dia kenal. Di tangannya dia akan memegang kedua senjatanya, masing-masing menyala seolah-olah diisi sampai penuh dengan kekuatannya. Dan dengan cepat melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang tanpa terdeteksi melalui asap, Kratos akan membuang kedua senjata legendaris itu, melemparkannya lurus pada gumpalan asap dengan paksa. Dan seperti anak panah, mereka akan menembus lurus, meniup asap kedua sisi dalam prosesnya. Satu-satunya masalah adalah di tengah. Pada pemandangan lebih dekat tidak ada yang tampak berada di sana. Tapi muncul dari tanah satu pejuang yang berani akan mengejutkannya, yang tidak lain adalah Jiren. Jiren akan menghujani pukulan, tapi tidak tanpa Akuma di belakang menyadari dan berteriak. Dalam layar terpisah 3 arah, ketiga pejuang akan terjebak dalam momen gerakan intens dan tekanan tinggi. Tapi tampaknya dorongan dari Akuma sudah cukup bagi Kratos untuk berputar dengan sempurna di tempat. Dan menyambut pukulan Jiren secara langsung, tangan bertemu tangan. Dampak besar dan gelombang kejut dihasilkan dengan luar biasa. Jiren akui makhluk itu bergerak dengan cepat, tapi dia menyuruhnya berhati-hati karena matanya memberitahunya semua yang perlu dia ketahui tentang masalah ini. Dan dia belum siap untuk apa yang akan segera dia tunjukkan padanya. Tapi melakukan gerakan keduanya dengan cepat, Jiren akan melesat lurus ke kirinya dan lewat. Tapi dari bagian pupil matanya, tampaknya Kratos tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Menunjukkan kecepatannya yang mengesankan sekali lagi, Jiren akan menjadi orang yang dikejutkan kali ini saat Kratos muncul di belakangnya. Kratos sekarang akan mengepalkan kedua pukulannya, siap untuk menghempaskannya ke bawah. Tabrakan besar itu menunjukkan kepada kita semua seberapa besar kekuatan Kratos telah berevolusi, menciptakan ledakan yang tampak dari tangannya saja. Jiren mengakui dia tangguh, tapi Pegito bilang ada satu lagi yang lebih kuat dari ini. Tapi meluncur lurus keluar dari asap dengan cepat, tampaknya Jiren telah melarikan diri tepat pada detik terakhir, karena sekarang dia berdiri berhadapan lagi dengan Kratos. Jiren merasa sepertinya dia perlu menggunakan lebih banyak usaha daripada yang dia kira. Tapi Kratos memberitahu Jiren bukanlah satu-satunya orang dengan lebih banyak hal untuk ditunjukkan. Saat menggetarkan panggung stadion dengan tekanan murni mereka, keduanya akan mulai meningkatkan kekuatan dengan cepat. Tingkat kekuatan mereka meroket menjadi yang tertinggi di arena untuk saat ini. Sampai kita bergabung dengan Goten dan Asura yang sekarang akan tampak dalam pertempuran mereka sendiri. Goten sudah dalam bentuk Super Saiyan God dengan rambut merah yang menyala, dengan Asura yang sangat marah padanya. Dan ketika pukulannya meleset dengan mendarat di panggung turnamen sebagai gantinya, letusan puing dan batu akan meledak saat Goten yang terkikik akan menjauh dengan mudah. Tapi bangkit cepat untuk mengejar Goten, Asura akan menarik satu pukulan lagi ke belakang, membara dengan kemarahannya. Tapi saat ia mendekati wajah Goten seperti roket, Saiyan muda yang menjadi Dewa 5 terkuat itu akan menanggapi ini hanya permainan. Goten tanyakan kenapa Asura sangat marah dan apa yang sudah Poseidon lakukan padanya. Goten ingatkan ini hanyalah turnamen, jadi yang perlu dilakukan yaitu menang. Tapi Asura tidak akan mendengarkan ocehannya saat ledakan raksasa lainnya akan mengalir di panggung tanpa tanda-tanda Goten. Tapi tidak ada suara dia terkena juga. Dan seperti yang diprediksi dari Goten, Super Saiyan God itu perlahan akan naik ke udara tanpa cedera. Namun dengan debu di atasnya, dia akan menatap ke bawah dengan sombong. Goten membenarkan ucapan ayahnya bahwa turnamen ini akan menjadi sangat mudah. Goten meremehkan apakah Asura benar-benar adalah yang terkuat di multiverse-nya. Baginya itu lelucon karena Asura bahkan tidak akan masuk ke dalam 5 besar di tempat mereka. Tapi saat benar-benar marah sekarang, kata-kata Goten hanya memperburuk kemarahan Asura tanpa akhir. Tubuhnya membesar saat dia berbicara. Asura juga tahu dia perlu meningkatkan kekuatan dan meningkatkannya dengan cepat. Dia merasa sudah waktunya memenangkan turnamen konyol ini dan pulang ke rumah. Akhirnya mengepalkan tinjunya erat, tonjolan di punggung jirahnya akan mulai terbentuk dan bergerak seolah-olah Asura sedang melahirkan. Sampai tiba-tiba Asura akan memasuki modenya sendiri saat 4 tangan tambahan akan keluar dari punggungnya. Asura sekarang mempunyai 6 tangan dan masing-masing ingin mencabik-cabik Goten. Asura menantang Goten untuk segera melarikan diri darinya jika bisa. Setelah menghempaskan salah satu pukulannya ke tanah, Asura akan diselimuti aura yang tumbuh cepat. Itu akan mulai meniupkan angin ke segala arah. Goten terkejut, ayahnya tidak bilang orang-orang ini punya bentuk lain. Ini mungkin lebih tangguh dari yang Goten kira. Saat Goten sekarang mulai menunjukkan ketertarikan nyata pada lawannya,
dia kemudian perlahan dan hati-hati akan kembali ke posisi bertarung. Tapi dalam sekejap, bukan hanya jumlah tangan Asura yang meningkat, kecepatannya juga saat dia akan muncul tepat di belakang Goten yang tidak siap. Dan dengan sikutan belakang yang menghancurkan dari salah satu 6 tangannya, kenyataan Goten akan terguncang dengan penglihatannya kabur. Benar-benar tidak terdeteksi sebuah serangan akan mengenainya. Akhirnya, mengirimnya melesat jatuh ke tabrakan yang menghancurkan dengan lantai turnamen. Dan ketika kita bergabung kembali dengannya di lantai tersebut, Goten di tumpukan runtuhan akan menggosok kepalanya yang sakit. Matanya masih tertutup dan merasa seharusnya dia langsung menjadi Super Saiyan Blue saja. Orang ini telah memukulnya dengan keras, kemudian menabrak turun untuk menemuinya. Kemarahan pejuang legendaris bertangan 6 itu hampir tidak mereda. Saat dentuman pendaratannya saja akan memaksa Goten untuk kembali berdiri dengan cepat. Asura katakan dia tidak membunuh anak-anak, jadi dia akan memberinya satu kesempatan untuk menyerah. Ayah Goten dia katakan bisa berurusan dengannya sebagai gantinya. Sambil menatap ke depan, masih mengeluarkan asap dari mulutnya karena marah, Asura akan menawarkan satu harapan hidup untuk Goten. Tapi menepukkan tangannya, Goten hanya akan tersenyum. Dia ucapkan terima kasih atas tawarannya. Goten akan memberinya kesopanan yang sama karena berkat tensihan dia bisa berurusan dengan Asura. Sekarang memusatkan energinya dan terdengar seperti akan meningkatkan kekuatan, tapi tanpa aura. Goten akan menegangkan tangannya. Seperti itu saja, Goten akan memanggil teknik multi tangan khas tensihan untuk melawan api dengan api. Saat 4 tangan tambahan akan keluar sekarang dari punggungnya juga. Goten ingin melakukan permainan yang seimbang, tapi di tempat lain, di panggung turnamen, ledakan lain akan terjadi dari pertempuran lain yang sedang berlangsung. Dari gumpalan asap yang menutupi lapangan, sebuah siluet hitam akan mulai berjalan melaluinya tanpa peduli sama sekali. Omni Pegito kemudian akan tampak dengan serapim putihnya dan tangan di belakang kepalanya tidak khawatir sama sekali. Sambil tersenyum, Pegito akui Akuma punya serangan energi yang bagus. Omni Pegito belum pernah melihat begitu banyak yang terlihat persis seperti Kamehameha. Dan dari tampilan kaki yang menghentak di depan akan jelas kepada siapa dia berbicara. Akuma kemudian akan diperlihatkan tidak terkesan. Dengan mata merahnya, Akuma menegaskan ini adalah teknik hebat gurunya. Tapi dia minta Omni Pegito jangan salah sangka, kekuatan yang dia lihat sekarang adalah milik Akuma sepenuhnya. Omni Pegito berpikir kekuatan itu mirip sekali dengan iblis. Akuma membenarkan Omni Pegito memang sedang menghadapi iblis sungguhan. Dia tegaskan manusia lemah seperti Omni Pegito tidak bisa mengerti apa yang dia mampu lakukan. Dikatain manusia oleh Akuma sontak membuat Omni Pegito merasa sedikit tergelitik. Tapi obrolan singkat ini akan berumur pendek karena berada sedekat itu sekarang Akuma akan segera mengambil kesempatannya untuk akhirnya menyerang secara langsung. Tapi seperti yang dia lakukan dengan serapim putih Omni Pegito yang terlihat, wajahnya akan mulai menghilang. Tapi tidak dengan sembarang cara, melainkan pecah menjadi kubus-kubus 3D seperti menggunakan teknik Janemba. Tentu saja tidak peduli seberapa dekat atau cepat Akuma, pukulan iblis itu hanya akan menembus, seolah-olah Pegito hanyalah hologram. Membuat Akuma hampir kehilangan kata-kata dengan tangannya masih terulur saat orang-orang menonton. Sampai Pegito akan mengembalikan dirinya dalam kubus-kubus yang sama, tepat di belakang petarung Akuma yang panik. Dan bahkan ketika Akuma akan berputar dengan cepat, mencoba mengayunkan tangannya kembali ke Pegito, sekali lagi dia hanya akan menembus angin, seolah-olah Omni Pegito adalah hantu. Hingga tiba-tiba segera versi yang sangat nyata dari Omni Pegito akan muncul dan merunduk tepat di bawah hidungnya di depan. Dia tersenyum sadis saat pukulannya akan ditarik ke belakang tanpa ampun. Sampai seketika, pukulannya menembus lurus ke dalam perut Akuma. Wajah petarung iblis itu menunjukkan ekspresi kesakitan seolah-olah dia belum pernah dipukul sekeras itu sepanjang hidupnya. Dan memang itu lebih keras dari yang bisa dilakukan petarung manapun di masa lalu. Hanya pada satu benturan, baju jirah hitam Akuma akan hancur menjadi 1000 keping seolah-olah terbuat dari kaca. Meninggalkan Akuma yang mundur ke belakang gemetar bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki Omni Pegito. Tapi saat Omni Pegito akan menanggapinya, akan jelas dari belakang seseorang atau sesuatu akan mendekat dengan cepat. Karena Omni Pegito tentu saja akan cepat menoleh dan menyadari tidak ada rasa takut di wajahnya. Bahkan ketika dia akan mencabik-cabiknya, itu adalah Dom Slayer dengan pedangnya terhunus. Dengan kecepatan dan kemampuan manuvernya yang luar biasa, tank berjalan itu akan berada tepat dalam jarak bunuh Omni Pegito. Bahkan setelah Omni Pegito melihatnya dengan serapim putihnya yang aktif,
masih akan terkejut ketika bila Dome Slayer masih berhasil mengenai bagian pakaiannya. Pegito akui robot itu berbeda dari yang lain dan Pegito akan berurusan dengannya dulu sekarang. Sambil melompat mundur, Omni Pegito akan meninggalkan Akuma di latar belakang untuk menangani luka-lukanya. Karena sekarang akhirnya Omni Pegito akan menghadapi orang yang mengalahkan pencipta neraka itu sendiri. Sudah kembali di hadapan Pegito, Dome Slayer dengan satu mata kejam yang terlihat melalui visornya akan menarik bilah misteriusnya yang mematikan lagi. Omni Pegito berpikir dia harus menghindari benda itu karena bisa merasakan itu dibuat untuk memotong iblis. Sayangnya iblis itu termasuk Omni Pegito juga. Karena Pegito tahu ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, dia akan mengerahkan usaha untuk menghindarinya. Tidak seperti Akuma, robot itu tegaskan Pegito tidak akan lolos. Pegito mengakui robot itu memang tidak seperti yang lain. Tapi bahkan saat dia akan melompat menjauh, Dome Slayer akan bersikeras untuk mengejar, membuat Pegito penasaran karena tidak bisa merasakan tingkat kekuatan robot ini. Pegito yakin sepertinya kekuatan robot ini tertanam dalam pakaiannya. Dan berlari tidak akan membantu di sini. Pegito merasa sebaiknya dia harus bisa melumpuhkannya. Setelah itu, Omni Pegito akan melakukan serangan ofensif. Tapi saat dia dan Dome Slayer bertarung di tengah panggung, Akuma hanya akan menonton dengan frustasi. Dia tampaknya telah pulih sekarang dari kerusakannya sendiri. Di sini, Akuma merasa dikucilkan karena Pegito lebih menganggap robot itu lebih kuat daripada dirinya. Akuma tegaskan tidak satu pun dari mereka yang telah melihat kekuatan sejati Akuma. Jadi giliran Akuma kali ini untuk bertransformasi. Mirip dengan Asura dengan baju jirahnya yang pecah dan tubuh yang membesar, energi hitam akan mulai berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia baru saja melepaskan banyak entitas gelap. Dan saat dia meningkatkan kekuatan, kita bahkan akan kehilangan pandangan darinya. Seluruh penampilannya hilang dalam bola besar energi gelap yang meletuskan listrik merah spontan di seluruh panggung. Dan segera dari bola itu, tangan dan kaki berkulit biru akan muncul. Akuma menyuruh mereka melihat bahwa dia bahkan melampaui Satsui no Hado, karena dia adalah Oni Akuma sekarang. Setelah berubah sepenuhnya, Akuma yang baru akan dipamerkan. Kulitnya biru tua seperti lautan, rambutnya putih bercahaya, dan energinya sekarang terasa luar biasa. Oni Akuma telah naik ke tingkat dewa dan di belakangnya manifestasi iblis mengaum mewakili luka-lukanya. Dan ketika kita kembali ke Pegito di sisi belakangnya sekarang, yang masih menghadapi Dome Slayer, bahkan dia akan terpaksa menoleh ke arah lain lagi saat Akuma akan melakukan gerakannya. Wajah Pegito menunjukkan ekspresi kebingungan, hampir terpaku pada apa yang dia saksikan. Saat dia berpikir dalam hati dari penelitiannya, bagaimana dia tidak mendengar tentang kekuatan Akuma ini. Pegito penasaran apakah mereka semua bisa bertransformasi. Tapi Pegito hampir tidak akan punya waktu lagi untuk bertanya-tanya tentang penelitian sebelum turnamennya. Karena datang lurus ke arahnya adalah Akuma yang terbang di panggung dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar daripada petarung sebelumnya. Sementara Dome Slayer juga akan berada di sisi berlawanan Pegito. Dan sekarang merasa hal-hal mulai menekannya, kegelapan akan muncul di belakang Pegito saat dia berkata, sepertinya dia benar-benar harus menunjukkan kekuatannya lebih awal. Ini adalah pelajaran yang bagus baginya untuk tidak meremehkan orang-orang ini. Pegito tegaskan sekarang waktu bermain sudah berakhir. Kemudian Omni Pegito tiba-tiba akan menukar serapimnya dengan mata Omni Devilnya. Dan di belakangnya sekarang muncul bayangan iblis yang bersemayam akan menunjukkan dirinya kepada semua orang tentang kejahatan dan kegelapan yang jauh lebih besar daripada yang bahkan bisa dipahami Akuma. Dan meskipun itu tidak akan terlihat dari aura dan suasana Pegito yang berdiri di sana sendirian, hanya Akuma yang akan tahu persis apa yang sedang dihadapinya sekarang. Bagi Akuma ini mustahil sekali. Ini adalah kegelapan murni. Akuma penasaran siapa sebenarnya Omni Pegito. Dan setelah berhenti sejenak karena sangat terkejut, segera tubuhnya seolah berdasarkan insting akan mulai berhenti di jalurnya. Menghentakkan kakinya seketika ke lantai untuk mencoba menahan dirinya saat dia meluncur miring. Dengan putus asa, Akuma mencoba menghentikan dirinya agar tidak mencapai Pegito. Omni Pegito terkikik karena sepertinya Akuma akhirnya menyadari dia bukan manusia juga. Akuma mungkin adalah iblis di sini, tapi hari ini Akuma bertemu dengan iblis yang sesungguhnya. Wajah Omni Pegito yang biasanya tenang kini berubah drastis menjadi senyuman gila. Akhir dari Akuma hampir bisa dipastikan sekarang. Tapi hanya untuk memastikan Omni Pegito akan melepaskan peningkatan kekuatannya sendiri, peningkatan singkat yang melonjakkan tingkat kekuatannya beberapa kali lipat.
sampai ronde ini berakhir di sini. Permainan yang bagus untuk mereka semua. Seperti adegan terakhir, tampaknya dengan Omni Pegito yang maju dengan pukulan penyelesaian. Akuma yang hanya terpaku akan tetap diam seolah menerima nasibnya. Pegito merasa dia sudah menang. Dan setelah itu akhirnya Omni Pegito akan meluncurkan serangannya, menciptakan dampak raksasa yang menyebabkan gelombang kejut yang bergemuruh mengalir di seluruh turnamen. Tapi anehnya tidak ada suara dari Akuma. Tapi saat kita melihat tinju Pegito, sepertinya dia malah menyerang sesuatu yang serba hitam seperti semacam tembok. Secara luar biasanya berdiri di depan Pegito, menerima pukulannya secara penuh tanpa sepatah kata pun maupun reaksi, adalah sosok berotot hitam dengan mata hijau bercahaya dan mulut hijau bercahaya juga. Makhluk itu menatap dingin ke arah Pegito, hampir seolah-olah tanpa pikiran. Sampai akhirnya dengan santainya yang mengejutkan Akuma dan Pegito, sosok hitam itu akan menatap ke atas dan berbicara kepada Zeus. Dia mendengar panggilan dari Zeus dan sekarang telah tiba di sini. Dan dia penasaran kapan turnamen dimulai. Kapan dia bisa memakan pembunuh dewa Pegito yang Zeus ceritakan itu. Sedangkan Omni Pegito merasa sangat terkejut. Makhluk ini bisa menahan pukulannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Selain itu dia mendengar makhluk ini adalah petarung Zeus dan dia menginginkan pembunuh dewa Pegito asli. Saat kenyataannya hancur, tampaknya petarung pertama Zeus akhirnya terungkap. Seseorang yang akan langsung menonjol baik dalam penampilan maupun kekuatan. Dan dengan kehadirannya yang tiba-tiba di atas arena, membuat kita makin penasaran siapa pemenang turnamen Dewa Tua, karena sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk diprediksi. Karena seperti yang dikatakan oleh para dewa tua lain, petarung Zeus akan mencerminkan kekuatan Zeus sendiri sebagai pemimpin dewa tua. Dan ini saja baru muncul satu. Tinggal 2 petarung Zeus lagi yang belum muncul. Lalu dapatkah Pegito menandingi kekuatan petarung Zeus ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.